Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you are fine. Welcome back to my class. Sayangnya hari ini kita nggak bisa ketemu untuk belajar langsung di kelas, jadi penjelasan materinya silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, minggu ini we're going to learn about narrative text. Kita akan bahas narrative text. Minggu lalu kalian sudah diperkenalkan dengan salah satu contoh naratif teks, yaitu Legenda Malin Kundang. Dan kalian sudah menjawab sekitar 10 soal untuk mengecek pemahaman kalian tentang teksnya. Oke, langsung saja kita bahas naratif teks atau yang biasa disebut sebagai dongeng. Secara definisi or definition of narrative text adalah an imaginative story to entertain the reader. Jadi, naratif teks itu adalah imaginative story atau cerita yang imajinatif alias fiksi, hayalan, ataupun imajinasi, fantasi, makanya dia disebut sebagai dongeng. And then, tujuannya adalah to entertain the reader atau untuk menghibur pembaca. Next, kita akan bahas types of narrative text atau jenis-jenis dari narrative text. Ada banyak banget yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah legend dan yang kedua adalah folk tales. Legend atau legenda itu kalian pasti tahu lah legenda, banyak banget kan. Hampir setiap daerah di Indonesia itu punya legendanya masing-masing. Contohnya kayak kemarin Malin Kundang, kemudian Gunung Tangkuban Perahu, apalagi Danau Toba dan seterusnya. Jadi legenda itu adalah cerita yang didukung sama sesuatu yang mendukung ceritanya dan sampai hari ini bisa kita lihat. Contohnya adalah Danau Toba. Danaunya masih ada kan, kita nggak tahu ceritanya benar atau enggak Danau Toba itu, tapi ada danaunya gitu dan ada cerita legenda di balik itu yang mendukung kisah Danau Toba. Gunung Tangkuban Perahu juga sama, yang ada di Lembang itu kita nggak tahu benar atau enggak Sangkuriang itu nendang perahu yang begitu besar sampai terbalik kemudian berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang sekarang ada di Lembang. Kita nggak tahu itu benar atau tidak, namanya juga dongeng, tapi ada sesuatu yang mendukung ceritanya dan bisa kita lihat sampai hari ini. Kita juga punya legenda yang sifatnya lokal. Contohnya adalah Nyi Jompong, ya kan? Kalian yang pasti di pramuka dikasih tahu lah legenda Nyi Jompong itu seperti apa, dan adalah hal-hal yang bisa kita lihat untuk mendukung ceritanya di Curug Nyi Jompong sana. Oke? Next adalah folk tales atau cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini adalah cerita yang berkembang di masyarakat. Contohnya banyak banget kayak Jakatarup, kemudian Bawang Merah Bawang Putih, Timun Mas, Lutung Kasarung, Si Pitung, dan sebagainya. Kalian pasti tahu kan cerita-cerita tersebut? Contoh yang selanjutnya adalah fairy tales, fables, dan myth. Pertama kita akan bahas dulu fairy tale. Nah, fairy tale itu adalah cerita peri. Kamu kalau yang suka nonton film Disney, suka baca buku kayak Peter Pan, Cinderella, dongeng-dongeng klasik seperti itu kan cerita-cerita yang ada peri-perinya gitu kan. Yang keempat adalah fables atau cerita hewan. Waktu kalian kecil pasti sering kan baca atau pernah nonton di TV cerita kancil dan buaya, kemudian elang dan ayam. Kamu tahu kan ceritanya kenapa elang sama ayam tuh musuhan, kenapa elang sampai sekarang suka memburu ayam dan seterusnya. Atau cerita musang dan ayam, kenapa musang suka memangsa ayam. Kamu pasti juga tahu cerita-cerita seperti itu. Pokoknya semua cerita tentang hewan itu masuknya ke dalam fables, oke? Atau dalam bahasa Indonesia disebutnya fabel. Yang kelima adalah myth atau mitos. Di daerah kita deh, banyak banget kan mitos yang menyebar di masyarakat. Contohnya, kamu kalau disuruh nyebutin pasti bakalan bisa nyebutin banyak banget. Misalnya, jangan duduk di pintu, nanti susah dapet jodoh. Jangan duduk di meja, nanti banyak hutang, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya kan duduk di meja itu karena tidak sopan, duduk di pintu juga ngalangin jalan kan. Itu
mitos gitu. Oke, paham ya? Nah, contoh yang ke-6, 7, dan 8 ini lebih bersifat naratif yang tertulis. Novel misalnya, baik itu novel yang dicetak di buku ataupun novel yang online seperti di Wattpad. Kalian pasti yang cewek-cewek sering kan baca novel atau cerita di Wattpad. Itu juga sama termasuk ke dalam naratif. Kemudian cartoon strips atau komik atau manga itu juga sama termasuknya ke dalam naratif. Mereka adalah imaginative story yang diperuntukkan untuk menghibur pembaca gitu, dan meskipun bersifat untuk hiburan, pasti mereka juga punya pesan di dalam ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah pictures book atau buku-buku cerita, buku-buku bergambar, itu juga sama termasuk ke dalam naratif. Jadi itu tadi 8 jenis atau macam dari naratif teks yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas generic structure atau struktur dari naratif teks. Ada 4, orientation, complication, resolution, dan reorientation atau coda. Oke, kita bahas yang pertama dulu, orientation. Orientation itu it's about the opening paragraph atau paragraf pembuka where the characters of the story are introduced, di mana karakter-karakter atau tokoh-tokoh di dalam ceritanya itu diperkenalkan. Jadi orientation itu adalah paragraf pembuka, jadi dia pastinya adanya di awal pengenalan cerita gitu lah ya istilahnya. Nah, untuk menjelaskan atau memberi contoh tentang generic structure atau struktur dari naratif teks ini, Ibu akan bahas yang Malin Kundang aja kemarin karena udah kalian paham semua kan, kemarin udah ngerjain yang Malin Kundang. Nah, contohnya di orientationnya di cerita The Legend of Malin Kundang itu adalah yang awalnya itu loh, yang diceritakan bahwa di sebuah desa di dekat pantai di Sumatera Barat hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Diceritakan mereka harus hidup susah payah. Kenapa? Karena bapaknya Malin sudah meninggal. Kemudian juga diceritakan bahwa Malin itu adalah anak yang rajin, suka membantu ibunya dan segala macam. Nah, itu adalah pengenalan cerita dari legenda Malin Kundang. Paham ya? Orientation itu adalah pengenalan cerita di awalnya. Next, struktur yang kedua adalah complication. Nah, complication ini adalah the problems in the story develop. Jadi di mana permasalahan-permasalahan atau problem yang ada dalam ceritanya itu mulai berkembang. Kan kalau cerita itu nggak ada problemnya, nggak ada masalahnya, nggak seru kan. Masa ceritanya cuma gitu doang gitu kan. Justru yang membuat sebuah cerita itu menarik adalah problem-problemnya gitu kan. Semakin rumit problemnya, semakin seru kita baca atau nontonnya. Nah, kalau di cerita Malin Kundang kemarin, permasalahan-permasalahan itu dimulai ketika apa coba? Ketika Malin ikut berlayar dengan harapan dia bisa merubah nasib dia dan ibunya untuk jadi hidup yang lebih baik. Tapi permasalahan itu ternyata malah membawa ke dalam permasalahan lain. Setelah Malin kaya, kemudian dia kembali lagi ke desanya dan ketemu sama ibunya, dia malah tidak mengakui ibunya karena malu, ya kan? Dan muncul permasalahan-permasalahan lain yang makin tinggi sampai akhirnya tiba di puncak masalah. Struktur yang ketiga yaitu resolution atau resolusi atau juga disebut solusi. Jadi, resolution is where the problem in the story is solved, di mana permasalahan-permasalahan yang tadi di struktur sebelumnya itu terpecahkan, atau bagaimana si karakter-karakter atau tokoh utama dalam ceritanya itu menyelesaikan permasalahan mereka. Kalau di cerita Malin Kundang, bagaimana penyelesaian masalahnya? Ya, benar. Ketika ibunya Malin mengutuk Malin menjadi batu. Itu kan karena permasalahan yang terus-terus meningkat gitu kan ya, sampai akhirnya ibunya sudah betul-betul tidak tahan lagi. Akhirnya cara penyelesaian masalah ibunya itu dengan mengutuk Malin. Nah, apakah penyelesaian masalah itu harus selalu dengan cara yang baik? Tidak juga, tergantung ceritanya. Contohnya di cerita Malin Kundang ya memang penyelesaian masalahnya memang harus seperti itu gitu, caranya seperti itu gitu. It's not a happy ending gitu, bukan cerita yang berakhir bahagia. Struktur yang keempat yaitu reorientation atau coda.
Nah, kenapa ini dikasih bintang di slide yang sebelumnya? Karena ini adalah optional atau pilihan. Ini bisa ada, bisa nggak ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, reorientation atau koda ini adalah lesson from the story atau pelajaran dari sebuah kisah. Ada cerita-cerita naratif yang pesan moral itu langsung dituliskan di situ. Tapi banyak juga yang enggak, bahkan yang kalau yang sekarang-sekarang enggak, jadi ya kita sendiri aja yang menyimpulkan. Contohnya di cerita Malin Kundang yang kemarin, uh, pesan moralnya itu nggak ditulisin di teksnya kan, tapi kita bisa menyimpulkan sendiri apa pesannya. Koda atau reorientation juga bisa berupa the ending of the story atau pengenalan cerita di akhir. Contohnya kalau yang kemarin Malin Kundang itu, contohnya adalah ketika dituliskan bagian Malin sudah terlambat untuk menghindari kutukannya, dia sudah berubah menjadi batu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah teks naratif. Ada banyak. Yang pertama adalah penggunaan past tense. Dalam bahasa Inggris, naratif itu selalu ditulis menggunakan past tense atau waktunya lampau. Penggunaan verb 2 seperti killed, drunk, walked, went, dan seterusnya. Kita sudah bahas verb 2 di pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik itu yang reguler ataupun yang irregular. Karakteristik yang kedua yaitu penggunaan adverb of time atau keterangan waktu. Naratif biasanya dimulai dengan kata once upon time pada suatu ketika, one day pada suatu hari, atau a long time ago pada zaman dahulu atau dahulu kala, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Yang ketiga adalah time conjunction atau kata penghubung waktu. Nah, sering banget kita temukan nanti di dalam teks naratif itu penggunaan kata when, ketika, then, kemudian, suddenly, tiba-tiba, before, sebelumnya, dan kata penghubung waktu yang lainnya. Ciri yang keempat dari naratif teks adalah penggunaan spesifik karakter atau tokohnya disebutkan secara detail dan jelas, jadi tidak secara umum. Jadi karakternya disebutkan Cinderella, misalnya Snow White, Alibaba, Jaka Tarub, dan seterusnya. Next, penggunaan action verbs atau kata kerja aksi atau tindakan. Jadi action verb itu menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karakter-karakter dalam ceritanya. Contohnya, killed, misalnya membunuh, climbed, memanjat, walked, berjalan. Pokoknya semua tindakan yang dilakukan oleh karakter-karakter itu di dalam ceritanya. Karakteristik yang terakhir yaitu penggunaan direct speech atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini is to make the story lively, supaya cerita itu lebih hidup. Direct speech itu bisa dikatakan juga sebagai dialog. Misalnya dalam cerita Snow White ada kalimat seperti ini. Snow White said, Snow White berkata, my name is Snow White, nama saya Snow White. Nah, direct speech atau kalimat langsung ini menggunakan present tense. Kenapa? Karena dia adalah kalimat langsung. Ceritanya dia kan sedang ngomong langsung gitu. Jadi dia nggak pakai past tense. Khusus hanya dalam direct speech atau kalimat langsung saja. Oke, itu tadi penjelasan tentang narrative text. Thank you so much for watching. See you next time. Assalamualaikum.